Anda dipersilakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak sekali limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, kemudian nikmat aman yang alhamdulillah kita bisa rasakan di tempat kita ini. Bayangkan bagaimana kalau kita berada pada kondisi posisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini, yaitu di mana mereka setiap hari, setiap saat harus menghadapi serangan-serangan yang akan mengakibatkan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat aman ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan patut kita syukuri bersama. Karena tanpa rasa aman tersebut, maka kita tidak akan bisa melaksanakan aktivitas kita. Kemudian yang berikutnya, salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang mengorbankan waktunya, tenaganya, hartanya untuk menyebarkan agama Islam ini sehingga bisa sampai kepada kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan bagaimana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Ada dua ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Surat yang pertama yaitu surat Ibrahim ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar." Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, kalau kalian mencoba menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia terhadap kenikmatan Allah itu berbuat zalim dan ingkar. Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan redaksinya sama. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sama redaksinya. Terdapat pada surat An-Nahl ayat yang ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik, dua ayat ini memiliki redaksi yang sama, yaitu menjelaskan tentang betapa banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Namun yang perlu kita pahami adalah penutup daripada dua ayat ini. Dalam surat Ibrahim Allah tutup dengan innal insana lazalumun kafar, bahwa sesungguhnya manusia terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka itu zalim, mereka itu ingkar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah menjelaskan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tetapi manusia menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Gerakan tangan kita, langkah kaki kita, nafas kita, telinga kita, semuanya itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum kenikmatan-kenikmatan yang lain yang ada pada diri kita saja kita tidak mampu untuk menguraikannya, memperhatikannya, apalagi mensyukuri kenikmatan tersebut. Tetapi banyak manusia yang menggunakan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kesehatan, namun terkadang kesehatan tersebut mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, namun terkadang dengan harta tersebut dia menggunakannya kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang jabatan tersebut disalahgunakan untuk menindas orang kecil, untuk mempermainkan hukum-hukum dan yang lainnya. Maka ini termasuk perbuatan yang zalim. Jadi jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat manusia yang pertama ketika Allah berikan kenikmatan kepada mereka adalah mereka zalim. Mereka zalim, itu sifat manusia yang pertama. Kemudian sifat manusia yang kedua yaitu adalah kafar. Mereka ini suka mengingkari kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang lupa untuk bersyukur kepada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Kalau kita tanya kepada jamaah sekalian, kira-kira bangun dari tidur itu nikmat apa bukan nikmat kira-kira? Nikmat. Tapi betapa banyak manusia atau sedikit di antara kita yang bersyukur, yang memuji Allah Subhanahu wa taala di saat kita terbangun dari tidur kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita di saat kita bangun untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita di setiap saat kita bangun dari tidur. Namun sedikit di antara kita yang mampu melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita lupa bahwa bangun dari tidur itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang biasa kalau bangun tidur. Ya kan sudah setiap hari saya bangun tidur. Hal yang biasa. Seolah-olah itu bukan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Kalau manusia tidak bisa bangun dari tidurnya, maka berakhir sudah hidupnya di atas dunia ini.
Jadi manusia sering ingkar akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kesehatan yang diberikan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya terkadang di antara kita memaknai kenikmatan tersebut kalau sudah materi baru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, bersyukur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu dengan berbagai macam. Bisa dengan lisan kita, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan gerakan badan kita, yaitu kita menggunakan anggota badan kita, lisan kita, telinga kita maupun yang lainnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan, tapi itu adalah bagian dari syukur. Maka ketika setiap waktu kita kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, pada surat An-Nahl redaksi yang sama Allah tutup ayat tersebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada surat Ibrahim ayat ke-34 Allah jelaskan sifat manusia, yaitu zalim dan ingkar. Pada surat An-Nahl ayat yang ke-18 Allah sebutkan sifat Allah di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar sekali, maka beriringan dengan itu Allah memiliki sifat Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Maksudnya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita ingkar, meskipun kita zalim terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni segala dosa tersebut. Betapa banyak kezaliman yang kita lakukan. Waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua begitu banyak sekali. Namun sedikit di antara waktu tersebut kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Sedikit sekali waktu yang 24 jam itu kita gunakan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kita dikatakan sebagai orang yang zalim? Akan tetapi ketika hamba Allah meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas dosa-dosanya, atas kezalimannya, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya bani Adam, ini dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai manusia, ini firman Allah. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Jadi Allah berfirman, wahai manusia, selama engkau mau berharap kepadaku, selama engkau mau meminta ampun kepadaku, aku tidak peduli, aku ampuni kalian. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai manusia, seandainya dosa kalian itu memumbung, meninggi setinggi langit, penuh dunia ini dengan dosa kalian, thumma astaghfartani ghafartu lak, kalian minta ampun, aku ampuni. Ini betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang manusia berdosa,
kemudian dia mengakui dosanya, beristighfar kepada Allah, niscaya Allah ampuni dosa tersebut. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kenikmatan yang perlu kita pahami semua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat waktu. Di antara sekian kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah waktu. Tanpa waktu manusia tidak akan bisa hidup, karena manusia hidup dalam waktu tersebut. Bahkan kata para ulama, kita ini adalah waktu. Jika habis waktu kita berada di atas dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Maka waktu-waktu yang dimiliki oleh manusia di atas muka bumi ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 50 tahun, dan seterusnya. Itulah waktu kehidupan kita di atas muka bumi ini sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait kenikmatan waktu ini, Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan sumpah dengan waktu. Kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau bersumpah dengan nama waktu, maka itu menunjukkan hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh manusia. Allah bersumpah dengan waktu dalam surat Al-Asr, wal asri, demi waktu, demi masa. Kemudian dalam banyak ayat lagi, wal laili idza yaghsha, demi malam, wadduha, demi waktu duha. Dan banyak sekali Allah menggunakan sumpah dengan nama waktu. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu tersebut. Salah satu nikmat yang terbesar adalah waktu. Perlu kita pahami waktu ini seperti apa. Waktu di antara sifat yang dijelaskan oleh para ulama adalah sur'atu inqidaihi. Waktu ini cepat berlalu. Tidak terasa sepekan lagi kita sudah berganti tahun. Tidak terasa. Rasanya kemarin tahun 2023. Sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Rasanya kemarin. Begitulah waktu berlalu. Itu di antara sifat waktu yang begitu cepat. Kemudian di antara sifat waktu yang merupakan nikmat terbesar Allah Subhanahu wa taala itu adalah imma madha minhu la ya'udu au ya'udu. Kalau waktu sudah berlalu, dia tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah bisa diulang. Memang waktu itu berulang, hari Senin sama hari Senin. Namun kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi hari Senin pekan lalu dengan hari Senin yang sekarang atau yang akan datang itu akan berbeda-beda. Dan tidak akan pernah terulang kembali. Kemudian para ulama mengatakan juga, al-waqtu anfusu ma yamlikul insan fahuwa hayatuhu. Waktu itu adalah harta yang paling berharga bagi manusia, dan dia juga merupakan bagian dari manusia tersebut. Seorang ulama mengatakan, ya bana Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Jadi seorang imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya engkau itu adalah bilangan hari-hari. Kalau hari itu berlalu, maka
pergi juga sebagian dari dirimu, karena waktu itu adalah umur kita. Waktu itu adalah umur kita. Maka semakin bertambah waktu itu berlalu, maka juga waktu kita akan semakin sedikit di atas muka bumi ini. Ketika waktu itu sudah berlalu, berarti sebagian dari diri kita sudah berlalu juga. Umur kita bertambah menandakan bahwa kesempatan untuk hidup di dunia ini semakin sedikit, bukan semakin bertambah. Boleh kita bersenang dengan bergantinya hari, boleh kita gembira dengan bergantinya tahun. Ada harapan-harapan kita yang ingin kita capai, yang ingin kita gapai, yang ingin kita wujudkan. Namun yang perlu kita pahami adalah semakin bergantinya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, maka kita harus meyakini bahwa kematian itu akan semakin dekat dengan diri kita. Maka di samping kegembiraan atas bergantinya hari, bulan maupun tahun, juga harus ada kepedulian, ada tadabbur, ada muhasabah dari diri kita bahwa kehidupan yang kita jalani dengan bergantinya waktu itu akan semakin sedikit, dan kematian itu akan semakin dekat dengan diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu berbicara tentang kematian yang merupakan suatu kepastian bagi kita semua. Kaitannya dengan waktu adalah jika waktu kita sudah berakhir di atas muka bumi ini, maka kematian akan menjemput manusia tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita kembali kepada Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kematian, yang tentu ini berkaitan juga dengan waktu kita tadi. Seseorang tidak akan meninggal dunia, tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala sebelum waktunya akan datang. Bagaimanapun manusia berkumpul, jin dan manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepada dia, ingin membunuh dia, namun Allah Subhanahu wa taala belum menentukan kematian atas dirinya, maka ini tidak akan pernah terjadi. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan membahas tentang hal ini, maka yang pertama adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan waktu setiap orang. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian tersebut, perpindahan alam tersebut sebagai fitnah untuk manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sungguhnya Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji manusia, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian orang yang paling baik amalannya. Maka kematian adalah merupakan salah satu pintu, merupakan pintu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap dari manusia, setiap dari makhluk hidup, maka akan diakhiri dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Thumma ilaina turja'un, dan kepada kami kalian dikembalikan. Kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi pemiliknya, kapanpun dia ingin mengambil, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia yang terbaik dari sekian manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
betapa sayangnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi sayangnya kepada diri mereka sendiri, kepada orang tua mereka sendiri, bahkan kepada anak-anak mereka sendiri. Itu jauh mereka menyayangi, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca atau mendengar, mengetahui bagaimana sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat para sahabat terkejut. Para sahabat terperanjat, tidak menerima akan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama pingsan ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pergi sebentar saja, sebagaimana Musa alaihissalam pergi menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan kembali dalam 40 hari. Maka barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka aku akan penggal lehernya. Beginilah kondisi para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, saking bersedihnya. Namun begitulah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, bagaimanapun kita mencintai dia, kita menghargai dia, namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan waktunya, maka kita tidak bisa untuk menolaknya, kita tidak bisa untuk menundanya. Maka waktu kematian itu sudah dipastikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Maka tidak ada manusia yang kami ciptakan dalam keabadian. Jadi dunia bukan tempat keabadian, tetapi tempat keabadian itu adalah di akhirat. Maka orang yang menuju akhirat maka harus menempuh pintu kematian. Tanpa kematian manusia tidak akan bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia semuanya akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan manusia tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalian tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Kematian pasti akan menemukan kalian meskipun kalian bersembunyi di benteng yang kokoh sekalipun. Kematian pasti akan menjumpai diri kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang namanya kematian ini sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah mengetahui kapan, di mana kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi tidak pernah mengetahui kapan mereka meninggal. Kemudian malaikat juga tidak pernah tahu kapan manusia itu akan meninggal, kecuali atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengakhirkan kehidupan seseorang ketika ajalnya sudah datang. Kemudian dalam ayat yang lain lebih tegas lagi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu sudah datang, maka dia tidak bisa diakhirkan maupun didahulukan. Kalau sudah detiknya detik tersebut, jamnya jam yang tersebut, maka itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dalam ayat ini menjelaskan bahawa sesungguhnya Allah memiliki rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Di antaranya adalah tentang hari kiamat. Kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Kemudian tentang hujan ataupun tentang
rahim kandungan, dan juga tentang kematian, di mana manusia tidak tahu kapan dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kapan dia atau waktunya kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kematian ini ataupun kehidupan setelah kematian ini, manusia ada yang meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Ada sebagian manusia yang berkeyakinan seperti itu. Namun kita umat Islam yang berakidah yang benar meyakini bahwa setelah kematian itu Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan manusia. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan akan hal tersebut. Namun secara logika terkadang kita bisa menyanggah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu cinta akan keadilan. Cinta akan keadilan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala atau hari kebangkitan tidak ada, maka sesungguhnya keadilan tidak akan pernah bisa ditegakkan. Contoh misalnya, ada orang yang berbuat zalim, membunuh banyak manusia. Kemudian di atas dunia ini dia tidak diberikan balasan hukuman, lolos dari hukuman. Kapan dia akan dihukum? Kecuali di hari kebangkitan tersebut. Maka secara akal logika kita bahwa hari kebangkitan itu harus ada. Untuk apa? Untuk memberikan balasan-balasan, baik balasan yang baik atau balasan yang amal saleh manusia, maupun balasan terhadap orang-orang yang zalim, orang-orang pendosa, itu nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat atau di hari kebangkitan tersebut. Oleh karena itu, jangankan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita menjadi orang yang biasa dalam kehidupan kita ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan kekurangan-kekurangan, namun yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat hal tersebut. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad-jasad kalian, tidak melihat fisik-fisik kalian. Bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hati kalian. Jadi ketakwaan adalah barometer kebaikan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia banyak kekurangannya di atas muka bumi ini, namun ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan amal saleh banyak, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya, dan kesempurnaan balasan itu hanya didapatkan nanti di hari kiamat nanti. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, insyaallah kita berdoa kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam syurganya semua. Amin. Maka pada saat itu memiliki postur tubuh yang sama. Jadi dikisahkan bahwasanya penduduk surga itu memiliki tinggi sebagaimana tinggi Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu kira-kira berapa tinggi badannya, Pak? Ada yang tahu kira-kira? Setinggi pohon kelapa. Jadi Nabi Adam ini dikisahkan dalam hadis yang sahih, beliau ini memiliki tinggi badan itu 60 siku. Kalau 2 siku 1 meter berarti 30 meter. Bayangkan, kita ini yang tingginya 1,5 meter itu nanti pada hari kiamat dan masuk dalam surga, maka sama dengan Nabi Adam tinggi badan kita. Tidak ada yang tidak sempurna pada hari kiamat ketika berada di surga. Oleh karena itu, maka bagaimana kita kembali ke surga tersebut, ini tantangan terbesar kita. Dengan
menempuh kehidupan di dunia ini sebagai bekal kita, maka tujuan kita adalah bagaimana kita kembali ke surga tersebut yang merupakan kampung halaman nenek moyang kita, orang tua kita Nabi Adam alaihissalam. Tempat awalnya adalah di surga tersebut. Maka misi kita di dunia ini adalah dalam rangka kita kembali ke kampung halaman kita itu, yaitu di surga. Namun hal itu tidak gampang. Hal itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, karena banyak sekali godaan-godaan, yang salah satunya adalah godaan dari musuh terbesar kita, yaitu iblis dengan bala tentaranya. Ketika dia sudah terusir dari surga, dia sudah bersumpah kepada Allah, demi zatmu hai Allah, aku pasti akan menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi jelaskan bahwa iblis itu, syaitan itu ada dalam darah kita. Bisikan-bisikannya senantiasa membisikkan kepada kita. Makanya terasa berat kalau kita mau ibadah, terasa berat kalau kita mau melakukan ketaatan. Itu tidak lain karena godaan-godaan syaitan tersebut. Betapa banyak di antara kita yang begitu berat melaksanakan ibadah-ibadah. Itu tidak lain karena apa? Karena godaan dari syaitan, dari iblis tersebut. Rasulullah SAW pernah menjelaskan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil syahawat. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang berat. Salat 5 waktu berjamaah di masjid kira-kira ringan atau berat, Pak? Berat ya, sepakat berat. Itu tidak lain karena apa? Karena godaan syaitan. Maka ingatlah, ketika kita merasakan berat, maka kita harus mengingat bahwa ini adalah surga. Ini adalah surga balasannya. Ini adalah surga balasannya. Betapa banyak kalau kita bandingkan orang yang menghadiri hiburan-hiburan daripada orang yang menghadiri kajian. Orang yang menghadiri hiburan tidak tanggung-tanggung, beli tiket mahal pun jadi. Berangkat ke kajian gratis, disediakan transportasi, kemudian disediakan makan, itu pun datangnya malas-malasan. Ini tidak lain adalah salah satu ujian bagi kita. Surga itu berat untuk kita tuju. Meskipun kita semuanya berharap, saya mau masuk surga, saya mau masuk surga, tetapi menuju ke surga tersebut terasa berat. Karena ini memang salah satu tantangan terbesar kita. Makanya oleh karena itu kita tidak akan pernah merasakan manisnya keimanan kalau ibadah ini masih terpaksa kita lakukan. Salat itu terpaksa terkadang kita lakukan. Kadang ada di antara kita kaum muslimin merasa kurang senang kalau mendengar azan. Kadang kalau dengar azan, kok cepat sekali azan ini. Padahal saya baru makan dan seterusnya. Kok waktu ini cepat sekali, waktu salat datang dan seterusnya. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa kita melaksanakan ibadah itu dalam kondisi terpaksa. Beda dengan para sahabat, orang-orang terdahulu, mereka itu merindukan ibadah tersebut. Mereka itu merindukan datang bulannya Ramadan. Mereka itu merindukan datangnya waktu-waktu salat. Kapan waktu salat ini datang? Mereka rindu akan tersebut. Mereka rindu untuk melakukan salat. Mereka rindu untuk membaca Al-Quran. Mereka rindu untuk melakukan kebaikan. Itu menandakan bahwa kita pada saat itu bisa merasakan manisnya keimanan. Namun kita harus terus berusaha untuk bisa merasakan atau menggapai manisnya keimanan, sehingga dalam ibadah kita merasa senang untuk melakukannya, bukan karena keterpaksaan kita. Baik, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal kita telah menjelaskan tadi tentang bagaimana sifat manusia terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang zalim, ada yang ingkar. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan maha kasih sayangnya, maha penyayangnya, maha pengampunnya, maka ketika manusia yang pasti akan berbuat zalim, yang pasti akan berbuat dosa,
maka dia bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni. Kemudian di antara salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah waktu. Ya, waktu adalah salah satu bagian dari umur kita. Waktu adalah bagian dari kematian itu sendiri. Kalau waktu itu sudah berakhir, maka berakhirlah umur manusia di atas muka bumi ini. Kemudian ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan-balasan atas amal yang kita lakukan. Baik sedikit amalan tersebut Allah akan berikan, maupun banyak amalan tersebut akan Allah berikan balasan. Tidak ada sedikit pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, selama ini Allah Subhanahu wa taala atau di sisa umur kita ini, marilah kita gunakan untuk hal-hal yang terbaik, hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada maghfirah, kepada ampunan, keridhaan, dan menjadi penyebab kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kita, di setiap waktu kita berjalan, kita beristighfar kepada Allah. Mudah beristighfar, astaghfirullah dan seterusnya. Maka inilah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memanfaatkan segala kenikmatan yang Allah berikan untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah perlindungan dari kita menggunakan waktu-waktu atau kenikmatan Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan menghadap kepadanya dalam kondisi husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala pun akhirnya memasukkan kita ke dalam syurganya abadi di dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi yang penuh manfaat kepada kita semua. Pada intinya materi yang beliau sampaikan adalah mengingatkan kita tentang kematian, bahwa kematian adalah sesuatu kepastian. Maka kita sama-sama mempersiapkan untuk menghadapi sesuatu yang pasti. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk ketakwaan kita, untuk bekal kita dalam menghadapi kematian itu. Karena bekal yang baik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa, seperti itu ya. Bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita sama-sama berharap dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Kita Ustaz, tanya jawab Ustaz. Kenapa? Tanya jawab ya. Ya, monggo silahkan. Ya.